Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita akan lanjut kelarutan dan hasil kali kelarutan pada bagian kedua, yaitu yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, lalu ada pengaruh penambahan ion sejenis atau ion senama. Mengingatkan kembali bagian-bagian yang dipelajari pada bab ini, yaitu meliputi konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ini sudah beres di bagian pertama sebelumnya. Lalu pengaruh ion sejenis atau ion senama, ini yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Lalu nantinya ada perkiraan pengendapan. Untuk bagian pertama ini sudah beres, gitu ya. Nah, lalu untuk bagian kedua atau hari ini, kali ini meliputi faktor yang mempengaruhi kelarutan, penambahan ion sejenis atau ion senama. Nah, lalu yang terakhir ini nantinya ada di bagian ketiga ya, jadi ikuti terus untuk kaji tuntas mengenai bahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi ingat, untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas di pengaruh ion senama atau sejenis. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ya, saya buat dalam siklus. Yang pertama ada suhu, lalu nanti menyusul jenis pelarut, lalu dilanjutkan dengan ion sejenis, lalu ada pH, lalu diakhiri nanti dengan pembentukan ion kompleks. Untuk yang pertama yaitu suhu. Kenaikan suhu akan mengakibatkan jarak antar molekul makin renggang. Apabila ini terjadi, gaya antar molekul zat elektrolit akan semakin lemah, sehingga molekul-molekul air akan semakin mudah menarik zat elektrolit tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi suhu, semakin mudah zat elektrolit larut dalam air. Yang kedua, jenis pelarut. Pelarut dibedakan menjadi dua, yaitu pelarut polar dan non-polar. Pada umumnya, senyawa polar mudah larut dalam pelarut polar, dan senyawa non-polar mudah larut dalam pelarut non-polar. Contoh pelarut polar adalah air dan NH3, sedangkan contoh pelarut non-polar adalah benzena. Yang ketiga, ion sejenis. Elektrolit-elektrolit yang mengandung ion logam yang sama seperti AgCl, AgNO3, AgBr, dan lain-lain dikatakan mempunyai ion sejenis, yaitu ion Ag positif. Demikian juga dengan AgCl, NaCl, CaCl2, dan lain-lain memiliki ion sejenis, yaitu ion Cl negatif. Adanya ion sejenis akan mengakibatkan kelarutan elektrolit berkurang. Semakin besar konsentrasi ion sejenis, maka semakin kecil kelarutan elektrolit tersebut. Yang keempat, pH. Pada umumnya suatu basa akan mudah larut dalam larutan yang bersifat netral atau asam, dan sukar larut dalam larutan yang bersifat basa. Garam dari asam lemah mudah larut dalam asam kuat, sementara garam dari basa lemah mudah larut dalam larutan basa kuat. Yang terakhir, pembentukan ion kompleks. Suatu garam yang sukar larut dalam air apabila dilarutkan dalam larutan lain dapat menghasilkan senyawa kompleks. Misal, AgCl ditambah dengan NH4OH menghasilkan kompleks AgNH3 2 kali Cl ditambah dengan 2H2O, di mana ini merupakan senyawa kompleks dari AgCl. Nah, AgCl sedikit larut dalam air, tetapi saat bersenyawa dengan NH4OH membentuk senyawa kompleks yang mudah larut. Jadi, proses pelarutannya diawali dengan pembentukan ion kompleks atau senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks ini kita pelajari lebih dalam di kelas 12 IPA nanti ya. Yang kedua, pengaruh penambahan ion sejenis atau senama. Jadi ini kita pelajari khusus dari faktor yang mempengaruhi kelarutan. Karena di sini ada sedikit konsep hitungan. Ion senama akan memperkecil kelarutan, akan tetapi ion senama tidak mempengaruhi nilai tetapan hasil kali kelarutan
selama suhu tidak berubah. Nah, ini berhubungan dengan penerapan asas Le Chatelier yang kita pelajari di bab kesetimbangan ya, yaitu pergeseran kesetimbangan di semester lalu ya. Boleh dilihat di video-video sebelumnya, ini sudah jelas tentang asas Le Chatelier, di mana ketika reaktan atau garam jumpa dengan pelarut, maka dihasilkanlah produk, yaitu berupa ion-ion garam. Nah, kalau ke dalam sistem kesetimbangan ini kita tambah ion sejenis, berarti ion yang mengandung ion-ion produk ini ya. Jadi ion sejenis adalah ion yang mengandung ion-ion produk pada sistem kesetimbangan. Nah, ini kalau ditambah sesuai dengan prinsip Le Chatelier, berarti kalau yang kanan ditambah ya bergeser ke kiri, kalau yang kiri bertambah bergeser ke kanan. Nah, akibatnya terjadi pergeseran kesetimbangan. Kemanakah arah pergeseran kesetimbangannya? Ya sudah jelas, karena yang ditambah di bagian produk berarti kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. Nah, penambahan ion sejenis ini mengakibatkan pergeseran kesetimbangan ke kiri. Dengan demikian terbentuk garam kembali. Contoh, pada Ag2CrO4 terdapat kesetimbangan Ag2CrO4 membentuk 2 Ag positif ditambah dengan CrO4 2 negatif. Nah, ketika Ag2CrO4 dilarutkan dalam larutan Na2CrO4, berarti terdapat ion sejenis CrO4 2 negatif. Nah, jadi kalau ini berarti sama aja dengan penambahan CrO4 2 negatif ke dalam sistem kesetimbangannya ya. Nah, jadi ditambah, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Lalu ketika Ag2CrO4 dilarutkan dalam larutan AgNO3, maka terdapat ion sejenis yaitu ion Ag positif. Nah, ion Ag positif ditambah, maka kesetimbangan juga bergeser ke kiri. Nah, kesetimbangan bergeser ke kiri mengakibatkan semakin banyak endapan Ag2CrO4 yang terbentuk. Sudah jelas, karena dia bergeser ke kiri berarti semakin banyak solid yang terbentuk. Kalau semakin banyak solid yang terbentuk berarti harga kelarutannya semakin sedikit. Artinya kelarutan makin sedikit atau makin kecil. Jadi itu dia ya, pengaruh ion senama atau ion sejenis terhadap kelarutan. Langsung ke contoh soal yang pertama. Kelarutan AgCl diketahui Ksp 10 pangkat negatif 10 dalam larutan CaCl2 0,2 molar adalah, jadi kita mulai dari reaksi kesetimbangan pelarutan AgCl, yaitu menghasilkan Ag positif ditambah Cl negatif. Rumus Ksp-nya ini gak ada masalah, jadi kita selalu mulai dengan rumus Ksp ya. Nah, rumus Ksp-nya ini persamaan Ksp. Lalu harga kelarutan AgCl kita misalkan ini S, maka untuk ion Ag positif itu juga S, untuk ion Cl negatif juga S, karena koefisiennya sama. Lalu kita buat reaksi ionisasi dari CaCl2. Nah, jadi kita buat reaksinya demikian, ini satu arah ya. CaCl2 ini terjadi kesetimbangan. Jadi CaCl2 ini terion sempurna, di mana konsentrasi CaCl2-nya tadi 0,2 molar. Berarti untuk Ca2 positifnya 0,2 molar juga, tetapi untuk Cl-nya menjadi 0,4 karena koefisiennya ya. Nah, kalau kita perhatikan ion senamanya atau ion sejenisnya ion Cl negatif, itu yang sama. Nah, jadi untuk rumus Ksp ini, Cl negatif yang mana yang kita gunakan? Yang S kah? Atau yang 0,4? Atau totalnya? Jadi, pada dasarnya yang kita gunakan adalah total. Nah, ion Cl negatif yang ada dalam campuran berarti totalnya, yaitu S ditambah dengan 0,4. Tapi ingat, karena harga S itu sangat kecil, jadi Cl negatif total itu boleh dianggap sama dengan 0,4. Berarti hanya berasal dari ion senamanya ya, yaitu dari CaCl2-nya. Jadi berikutnya boleh ini tidak dimasukkan lagi ya, langsung dari ion senamanya aja dimasukkan, yaitu 0,4.
Cl negatif totalnya 0,4. Jadi ini yang kita masukkan ke dalam rumus KSP-nya. Ini ya, KSP-nya diketahui 10 pangkat negatif 10 sama dengan, sementara konsentrasi Ag positif ya tetap S gitu ya. Nah, konsentrasi Cl negatif ini dari campurannya, seharusnya total tadi, tapi karena ini kita abaikan, jadi ingat selalu diabaikan aja gitu ya, karena harga S selalu atau terlalu kecil, nah, sangat kecil, jadi dapat diabaikan. Sehingga harga S menjadi 2,5 kali 10 pangkat negatif 10. Jadi tidak ada yang susah ya, jadi masih mudah. Lalu contoh berikutnya, kelarutan Ag2CrO4 dalam air adalah 10 pangkat negatif 4 molar. Maka kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4 0,01 molar adalah, jadi tetap kita mulai dari kesetimbangan kelarutan Ag2CrO4. Masukkan 2 Ag positif tambah CrO4 2 negatif. Bedanya dengan contoh soal pertama tadi, ini KSP-nya belum diketahui, berarti kita cari dulu KSP-nya. Ini S, ini 2S, ini S. Jadi KSP-nya 4S pangkat 3. Ingat aja ya, karena ini elektrolit Turner, berarti KSP 4S pangkat 3. Atau boleh diturunkan juga boleh. Nah, lalu diperoleh harga S dari soal ini 10 pangkat negatif 4 kita masukkan. Jadi KSP-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 12. Jadi harga KSP ini konstan, nah, selagi suhunya tidak berubah. Lalu masuk ke ion sejenisnya, yaitu pada K2CrO4. Ini terion menjadi 2K positif ditambah CrO4 2 negatif. Konsentrasi K2CrO4 itu 0,01, untuk K-nya menjadi 0,02 karena koefisiennya ya. Sementara untuk CrO4-nya tetap 0,01. Jadi dari kedua reaksi ini dapat kita simpulkan ion sejenisnya adalah ion CrO4 negatif. Nah, ini ya, ini ion sejenisnya. Nah, sama seperti contoh pertama tadi, maka konsentrasi CrO4 2 negatif yang kita masukkan ke dalam rumus KSP-nya nanti yang mana? Nah, jadi pada dasarnya itu total ya. Total, yaitu konsentrasi CrO4 2 negatif pada reaksi pertama dan reaksi kedua. S tambah 0,01. Jadi karena harga S ini kecil, boleh diabaikan. Jadi tulis 0,01. Jadi ini kita masukkan ke dalam persamaan KSP-nya ini. Persamaan KSP-nya kan konsentrasi Ag positif ini pangkat 2 ya. Ini pangkat 2 karena koefisiennya 2. CrO4 2 negatif pangkat 1. KSP-nya udah, ini yang kita masukkan. KSP-nya ini kita masukkan. Ag positifnya mana? Ya 2S ini yang kita masukkan. Nah, CrO4 2 negatif yang kita masukkan mana? Ini totalnya. Maka kita masukkan 4 kali 10 pangkat negatif 12 sama dengan 2S pangkat 2 dikali 0,01. Nanti pada akhirnya diperoleh S sama dengan 10 pangkat negatif 5. Maka jawabannya adalah cantik. Contoh berikutnya dengan model soal yang berbeda. Nah, ini dihubungkan dengan larutan yang memiliki pH. Kelarutan MgOH2 kali KSP 3 kali 10 pangkat negatif 11 dalam larutan yang memiliki pH 12 adalah, jadi kita mulai dengan reaksi kesetimbangan pelarutan dari MgO2 kali. Ini dia ya. Nah, jadi kalau seperti ini kan larutan keduanya kan tidak diberitahu larutan apa, senyawanya. Nah, tapi sepintas boleh kita perhatikan larutan yang mengandung pH 12 ini kan bisa kita simpulkan, berarti kalau larutan yang mengandung pH 12 berarti larutan basa. Berarti larutan basa itu pasti mengandung OH negatif. Nah, itu ya. Jadi MgOH2 kali dilarutkan di dalam larutan yang mengandung OH negatif. Maka dapat kita simpulkan kira-kira ion sejenisnya adalah itu ion OH negatif. Oke. Tapi sebelumnya kita mulai dari kelarutannya. Ini S, ini 2S. Nah, larutan yang memiliki pH sama dengan 12 artinya pOH-nya 2. Itu tidak ada masalah. pH tambah pOH harus 14. Dengan demikian, konsentrasi OH negatif dari larutan yang memiliki pH 12 tadi adalah 10 pangkat negatif 2. Jadi ion sejenisnya adalah ion OH negatif. Karena entah apapun larutan ini, larutan yang memiliki pH 12 ini sudah pasti OH negatifnya 10
10 pangkat negatif 2 itu maksudnya ya. Ion sejenisnya itu ion OH negatif. Lalu kita masuk ke persamaan KSP-nya. Ini nggak ada masalah. KSP sama dengan konsentrasi Mg2 positif dikali dengan konsentrasi OH negatif pangkat 2. KSP ada di soal. Mg2 positifnya berarti kita masukkan seharga S ya. Sementara OH negatifnya, seperti contoh 1 dan contoh 2 kan seharusnya total. Yaitu totalnya 2S tambah 10 pangkat negatif 2. Jadi untuk seterusnya itu boleh dihilangkan yang ini ya. Jadi langsung ambil dari ion sejenisnya aja. 10 pangkat negatif 2, makanya dibuat demikian ya. Sehingga harga S sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 7. Jadi mudah ya, tidak ada masalah. Oke, baiklah demikian untuk pertemuan kali ini, yaitu mengenai ion senama atau ion sejenis. Berikut ada contoh soal atau latihan ini ya, tepatnya untuk melatih Anda lebih lagi menguasai bagian kedua dari bab kelarutan dan hasil kelarutan ini. Coba dilatih dengan harapan Anda lebih memahami. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Kiranya semoga bermanfaat. Siapapun yang menyaksikan channel ini, semoga berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat bagi semangat untuk belajar kimia.